Oke, nah ini eh, diagram yang lain dari desain berorientasi objek ya, namanya kelas diagram. Kita baca dulu konsepnya. Nah, sebelum kita tahu apa itu seperti apa kita akan membuat kelas diagram, kita harus tahu dulu konsepnya dulu ya. What is a class diagram? Apa itu kelas diagram? Kalau kita baca konsepnya ini, bayangkan kalau misalnya kita akan menggambarkan atau membuat family tree. Apa itu family tree? Silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga. Di mana di dalamnya gitu ya, ada beberapa poin-poin ini. Yang pertama, mengidentifikasi member utama dari keluarga kita. Mengidentifikasi kira-kira kalau kita mau buat silsilah keluarga, yang paling atas itu siapa? Nenek kah, orang tua kita kah, atau di atasnya lagi, atau di atasnya lagi, di atasnya lagi. Harus tahu dulu apa main membernya, ya, atau member utamanya. Kemudian yang berikutnya adalah determine how they are related to each other. Jadi bagaimana mereka punya relasi antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau misalnya di atasnya ada orang tua, atau ada nenek lah ya, nenek kakek gitu. Ada nenek kakek, di bawahnya ada orang tua kita, di samping orang tua kita ada saudara orang tua kita. Nah, itu ya, saudara, di bawahnya lagi kita misalnya sepupuan. Nah, itu tentukan relasinya. Kemudian identify the characteristics of each family member. Jadi karakteristik dari family member ini apa? Orang-orang yang ada di dalam silsilah keluarga itu apa? Karakteristik dari orang itu, namanya, usianya, ya, dan lain-lain. Find relations among family member. Relasi antar ini tadi, relasi kalau dia turunan, kakek, nenek, di bawahnya orang tua, di bawahnya lagi anak-anaknya, di bawahnya lagi cucunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Decide the inheritance of personal traits and character. Jadi kita tentukan yang mana yang merupakan pewarisan dari atas ke bawah dan seterusnya. Inheritance itu kan pewarisan. Jadi kalau kita akan menggambarkan kelas diagram, kita bayangkan aja kita akan menggambarkan silsilah keluarga. Ya, jadi kita tahu, oh ini main membernya ini, di bawahnya ada ini, turunannya ya, inheritance. Simbolnya sama seperti kelas diagram, pakai panah, panahnya panah tertutup warna putih. Oke, next. Nah, sehingga secara konsep dapat didefinisikan bahwa a class diagram is a diagram showing a collection of classes and interfaces along with the collaborations and relationship among classes and interfaces. Jadi, kelas diagram itu adalah diagram yang menunjukkan koleksi dari kelas-kelas dan interface antarmuka selama di dalamnya ada collaboration dan relationship antara kelas dengan interfaces tadi. Ya. Oke. Nah, untuk menggambarkan kelas diagram ini sebenarnya juga sudah Anda buat di tahap analisis ya. Tahap yang keberapa? Kalau kita gambar ini? Yang pertama kita buat proses bisnis, yang kedua skenario, yang ketiga objek dan kelas, yang keempat atribut dan operasi. Yang ini yang kita gambarkan di tahap keempat dari tahap analisis. Jadi untuk menggambarkan sebuah kelas diagram di mana di dalamnya ada kelas-kelas, ya. Kelas digambarkan dengan gambar rectangle atau 4 persegi panjang di mana dia dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama atau yang paling atas, the class name, ya, nama kelasnya. Typically has the first alphabet capitalized. Jadi nama kelas itu diawali dengan huruf kapital, huruf besar. Itu ya. Nama kelas teorinya diawali dengan huruf kapital. Contoh misalnya kelasnya namanya student ini, S-nya huruf besar. Jadi kalau kamu mau menggambarkan sebuah kelas diagram, nama kelasnya diawali dengan huruf besar. Kalau huruf besar semua boleh tidak? Boleh. Yang penting depannya ada huruf besar.
Nah, yang kedua, bagian yang kedua adalah list of attributes atau variabel. Jadi apa saja atribut-atribut dari karakteristik dari kelas ini. Ya, saya juga sudah kita juga sudah atau Anda juga sudah buat kelasnya apa, atributnya. Kalau kelasnya mahasiswa berarti atributnya NIM, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor HP, ya, karakteristik dari si kelas ini tadi. Nah, yang berikutnya adalah list of method atau operation, ya. List of your method goes in here. Jadi apa yang menjadi operasi atau metode atau kelakuan dari si kelas ini. Misalnya apa? Entry, simpan, save, find, browse, ya, edit, delete, dan seterusnya. Jadi kelakuan dari si kelas ini apa? Nah, ini juga Anda tidak usah perlu mencari kelas baru karena sudah ada kelasnya di tahap yang keempat dari analisis berorientasi objek. Jadi kelasnya tidak usah, sudah ada. Ya kan, sudah Anda definisikan di tahap sebelumnya. Makanya saya bilang bahwa kita sudah masuk ke tahap desain itu, sudah datanya kita ambil dari analisis semua. Tinggal kita buat apa? Relasinya saja. Ya, tinggal kita buat relasinya saja. Oke, sorry. Oke, kita lanjutkan aja. Kita mulai lagi. Back lagi ya. Nah, ini tadi sudah ya. Oke, yang pertama adalah relasinya adalah asosiasi. Asosiasi itu contoh, ada kelas student, ada kelas college. Nah, berelasi satu student atau student itu pasti punya college. Ya kan? Pelajar itu pasti punya tempat belajarnya atau punya kampus atau sekolah. Jadi student apa relasinya? Relasinya misalnya dinamakan dengan studies. Student, studies, college. Jadi student belajar pada sebuah sekolah atau sebuah kampus. Atau kalau kita balik juga boleh, kampus tempat belajarnya student. Artinya bahwa student butuh college, college juga butuh student. Saling membutuhkan, relasinya asosiasi. Digambarkan dengan garis lurus. Dan buat nama relasinya apa? Nah, nama relasi ini biasanya kata kerja. Ya, nama relasi itu biasanya kata kerja yang menghubungkan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi kalau dia saling butuh, asosiasi. Garis lurus. Paham ya? Jadi kalian lihat kelas yang sudah kalian definisikan di analisis itu kira-kira berelasi dengan kelas yang lain, cocokkan. Ada nggak dia relasinya adalah asosiasi, saling butuh. Kalau ada, gunakan dia relasi asosiasi. Oke, yang kedua ini bukan yang kedua, bagian dari asosiasi ada lagi namanya, bagian dari asosiasi ya. Bagian dari asosiasi yang pertama itu adalah multiplicity atau penomoran. Ya, penomoran ada nggak di sini penomorannya? Kita cek dulu. Nah ini, penomoran atau multiplicity di dalam kelas diagram itu ada beberapa indikator. Yang pertama 0.1 itu artinya 0 or 1, 0 atau 1. 1 itu artinya cuma 1, 1 only. 0 titik-titik bintang itu artinya 0 atau lebih. 1 titik-titik bintang artinya 1 atau lebih. N berapa nilainya? Yang pasti N lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 titik-titik N, N-nya tetap lebih dari 1. Jadi 0 misalnya titik-titik 10 atau 2 ya. Begitu juga dengan yang di bawah 1 titik-titik N itu artinya 1 sampai dengan berapa nilai N. Yang pasti nilai N-nya lebih dari 1. Nah, itu multiplicity. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya ya. Misalnya yang student dikasih simbol bintang di sini. Nah, itu menandakan dia lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Berarti bisa saja 2 atau lebih student belajar pada satu college, belajar pada kampus. Artinya bahwa kampus itu pasti punya student yang lebih dari 1. Nah, gunakan multiplicity-nya misalnya bintang.
Ya, multiplicity-nya misalnya bintang. Contoh lain misalnya apa? Kita lanjutkan. Asosiasi yang kedua, di dalam relasi asosiasi itu bisa saja ada directed association. Contoh, association between classes is bidirectional by default. Nah, bidirectional by default. You can define the flow of the association by using a direct association. The arrowhead identifies the container. Oh, dia dinotasikan dengan panah. Ada garis tapi pakai panah. Dia bagian dari asosiasi tetapi dia ada panahnya. Ketika apa kita kasih dia directed association? Jika si college hanya membutuhkan student saja atau si college ini berada pada student ini. Contoh ya, misalnya. Oke, next. Nah, bagian yang berikutnya dari asosiasi ada namanya reflexive association. Reflexive association itu kalau ada kelas tapi dia tidak berhubungan dengan kelas yang lain, tapi dia berada dalam satu layout yang sama, refleksif aja namanya. Walaupun dia merupakan satu database yang sama, tetapi dia tidak berelasi dengan kelas yang lain. Tidak ada gambar, itu refleksif ya. Oke. Oke, yang kedua, relasi yang kedua dari kelas diagram itu adalah aggregation atau agregasi. Agregasi digambarkan dengan gambar seperti ini. Nah, ada relasi, tetapi ada simbol kayak belah ketupat, kayak relasi di IRD ya, tapi sekecil ya. Kita baca dulu konsepnya. When a class is formed as a collection of other classes, it is called an aggregation relationship between these classes. Jadi kalau ada sebuah kelas di mana dia terbentuk dari sebuah koleksi dari klasis itu, maka dinamakan dia agregasi. Agregasi kadang-kadang disebut juga sebagai has a relationship. Kalau has itu berarti apa? Kepunyaan. Ya, punya ya. Jadi kalau ada relasi yang merupakan kepunyaan dari satu kelas punya kelas yang lain, kita gambarkan gambarnya seperti ini. Gambarnya ada agregasinya. Contoh, ada kelas college, ada kelas student. Sekolah punya pelajar. Ya kan? Sekolah punya pelajar. Oke, bagian dari agregasi ada yang namanya composition. Sama simbolnya, tetapi dia belah ketupatnya dihitamkan. Nah, composition is a variation of the aggregation relationship. Jadi bagiannya, nah composition disebut juga sebagai a strong of aggregation. Agregasi yang kuat, a strong of aggregation, agregasi yang kuat, bahwa college pasti punya pelajar. Ada enggak college yang enggak punya pelajar, enggak punya student? Enggak ada ya. Nah, bisa kita gambarkan sebagai composition. Ya, bisa kita gambarkan sebagai composition. Kayak misalnya KRS juga itu tadi ya. Mahasiswa ada enggak mahasiswa yang tidak punya KRS misalnya? Ada aja misalnya pada saat dia semester 1, semester 1 pasti punya KRS ya. Berarti dia agregasi ya. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak harus punya KRS, jangan gambarkan dia sebagai composition. Harus ada gitu. Ya, paham ya? Oke. Konsepnya dulu yang mesti Anda pahami. Oke, yang ketiga adalah inheritance atau generalization. Nah, sama konsepnya dengan use case diagram, ya sama, inheritance atau pewarisan. Nah, digambarkan dengan gambar apa namanya? Simbol inheritance yang panah. Kalau di use case diagram kan ada panah, tapi panahnya panah tertutup. Panahnya panah tertutup. Also called an is a relationship because the child class is a type of the parent class. Jadi dinamakan sebagai is a relationship. Kalau is a itu berarti apa?
Bagian dari. Kalau has a tadi kan kepunyaan. Kalau ini bagian dari. Nah, bahasa pemrograman Java merupakan bagian dari bahasa pemrograman. Java merupakan language. C++ juga merupakan bagian dari bahasa pemrograman. Makanya digambarkan dengan gambar inheritance. Ya, digambarkan dengan gambar inheritance. Apa misalnya yang merupakan contoh dari inheritance? Kalau misalnya mahasiswa. Mahasiswa punya apa? Bukan punya ya. Bagian dari mahasiswa misalnya apa? Oke. Nah, yang berikutnya relasinya realization. Sebenarnya ini jarang dipakai. Dia menggunakan simbol garis putus-putus, sama bagian dari juga. Kayak misalnya HTML parser ke parser. Bagian dari HTML-nya itu bagian dari parsernya. Ya, tapi jarang dipakai. Sama seperti inheritance tadi. Nah, ini multiplicity yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini contoh yang ibaratnya yang ada semua lah ya. Tapi tidak ada asosiasi, cuman ada directed asosiasi. Misalnya apa nih? Ini kan ya, ini ada kelas course administrator, ada kelas student, ada kelas course kalender, ada kelas tutor, kelas course dan kelas topik. Nah, kayak gini nih. Ini ada simbol agregasi ya. Course mata kuliah, course itu kan mata kuliah. Agregasi tadi apa? Has a relationship. Contain berisi topik atau mata kuliah itu punya topik. Kayak kitanya misalnya mata kuliah kita nih RPL. RPL kan punya banyak topik, punya topik kelas diagram, use case diagram, topik-topiknya ya atau pertemuan-pertemuannya. Jadi bisa kita masukkan dia sebagai relasi agregasi dan juga relasi directed asosiasi. Karena mata kuliah itu akan kita ambil datanya ke topik. Ya, ke topik. Nah, ini multiplicity-nya apa? 0 sampai dengan lebih mata kuliah contains berisi satu atau lebih topik-topik. Nah, jadi dia ada kemungkinan seperti itu. Begitu juga yang dengan yang lain. Course administrator memanage topik. Jadi yang akan mengentrikan topik-topik ini adalah admin dari mata kuliahnya, ya manage. Makanya yang nama relasi ini BEF, kata kerja, ya kata kerja. Course administrator view course calendar, admin mata kuliah nyingok kalender mata kuliah, view kan jingok ya lihat. Atau misalnya student juga view course calendar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang perlu kamu buat di dalam kelas diagram itu adalah apa? Kelasnya kan sudah ada yang berisi nama kelas, atribut dan metode atau operation. Tinggal kamu buat relasinya apa? Sama multiplicity-nya ada nggak? Apakah ada relasi asosiasi, multiplicity, directed asosiasi, aggregation, composition, sama inheritance. Lihat ada kemungkinan itu enggak? Kalau ada ya silakan buatlah relasi-relasinya tadi. Ya. Nah, itulah materi kita tentang kelas diagram.